Nggak usah pakai lama deh, yuk langsung kita eksekusi mie goreng ulang tahun. Oke, mie-nya masuk, mantap. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Sahabat semuanya, hari ini kita dapat kepercayaan lagi nih dari salah seorang sahabat Koko Kuliner. Luar biasa, hari ini kita bakal ngerjain 220 porsi premium catering box. Catering donasi kali ini kita dapatkan dari Bapak Heri Tan, yang dimana catering donasi kali ini dalam rangka perayaan ulang tahun Rewet Sumarekon Bekasi yang ke-10. Jadi Rewet itu, ya mungkin teman-teman semuanya udah tahu ya, itu adalah salah satu perusahaan yang berdiri di bidang jual beli properti gitu, teman-teman. Oke, yang pastinya di sini gua mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Heri atas kepercayaannya. Dan untuk catering kali ini 220 porsi itu akan dikirimkan ke 4 lokasi sekaligus. Yang pertama ada Panti Asuhan kami, yang selanjutnya Panti Asuhan Marhama, Panti Asuhan Al Ikhlas, dan yang terakhir ada Panti Asuhan Aisyah Jena. Nah, budgetnya 35.000 per porsi dikali 220. Jadi total omset yang kita dapatkan dari catering hari ini adalah sebesar 7.700.000 rupiah, teman-teman semuanya. Dengan harga 35.000 rupiah, menu apa yang bakal gua set up hari ini? Yang pertama kita bakal pakai paper box premium 5 sekat, teman-teman, yang bikin makanan hari ini menjadi terlihat lebih eksklusif ya. Yang selanjutnya ada nasi putih, ada buahnya kita kasih jeruk, terus ada mie goreng ulang tahun request dari sang donatur, selanjutnya ada tumis buncis bakso, dan yang terakhir ada ayam goreng saus mentega. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Sekarang langsung aja yuk kita lakukan proses preparation, dan gua bakal langsung masak semua menu catering hari ini. Let's go.
Teman-teman semuanya udah lihat proses pembuatan buncis, itu dimasak sama anak-anak aja. Kalian semua pasti udah sering banget lihat gua masak ya, sayur-sayuran kurang lebih tekniknya seperti itu. Terus juga tadi ayam udah digoreng juga sama anak-anak. Intinya di sini kita pakai paha pistol ya. Paha pistol itu adalah paha atas dan paha bawah ya. Kita bagi dua, jadi nanti ada yang dapat paha atas, ada yang dapat paha bawah. Terus ayamnya udah kita bagi dua, kita marinasi dengan mix seasoning, kecap ikan, minyak wijen. Setelah itu kita goreng sampai matang kurang lebih 7 sampai dengan 8 menit dengan minyak yang sangat panas. Nah, sekarang setelah ayamnya sudah matang, kita bakal lanjut bikin ayam ini menjadi ayam goreng saus mentega. Langsung aja teman-teman stay tune, ikutin step by stepnya biar teman-teman semuanya juga bisa bikin di tempat kalian masing-masing. Let's go. Oke, di sini gue udah masukin sedikit minyak. Kita masukin bawang putih. Bawang putih udah masuk margarin. Ini cuma buat penguat rasa menteganya aja. Oke, cantik banget warnanya, teman-teman bisa lihat. Sekarang langsung aja kita masukin air ya. Air masuk. Kurang lebih airnya kita masukin sekitar 5 liter ya teman-teman semuanya. Airnya banyak karena gue mau masak si ayamnya dengan saus menteganya yang lama sampai bener-bener dia ngeresap ke dalam ayamnya ya. Oke, setelah udah kita masukin air, kita masukin saus menteganya. Mantap. Nah, saus mentega udah masuk, teman-teman bisa lihat. Ya, cantik banget warna dari saus mentega kita ya, luar biasa. Sekarang langsung aja kita adjust. Ini saus menteganya basic, rasanya kenceng banget. Tapi kita tambah air ya, jadi rasanya udah pasti harus kita adjustment lagi. Langsung aja kita masukin mecin. Obat gantengnya udah masuk gula ya. Selanjutnya minyak wijen. Minyak wijennya agak banyak, gak jadi masalah. Biar wangi, biar oriental banget ya rasanya. Oke, cukup. Kita aduk-aduk lagi sedikit. Wow, cantik banget. Dan sekarang teman-teman langsung kita masukin ayamnya ya, sebanyak 250 potong. Di sini catering kita 220, tapi ayam gua nggak mungkin bikin pas-pasan karena biasanya ada aja ayam yang crash ya. Jadi kita harus punya spare. Ayam pertama udah masuk, kita ini dulu. Per, angkat berdua.
Pegangin nih. Pegang. Astagfirullah. Pegang. Nah, oke, sip. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya, ini ukuran paha atasnya nih. Setelah kita goreng, pasti ada proses penyusutan sekitar 20% sampai dengan 30%. Ini masih segede gini ya. Jadi ini memang ayam yang kita pakai ukurannya jumbo ya. Ukurannya besar, pasti puas. Nah, oke teman-teman semuanya, ayamnya udah masuk seperti ini. Kita aduk-aduk sebentar. Oke, sudah tercampur. Sekarang kita masukin kondimennya ya, terakhir. Ada daun bawang. Bawang bombay. Nah teman-teman, udah masuk semua ya bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat ayam saus mentega sebanyak 250 potong atau 220 porsi. Ini bakal kita masak cukup lama, bakal gua hajar dengan api besar sampai sausnya mengental dan pastinya meresap ke dalam ayam kita teman-teman. Oke, kita ketemu lagi mungkin sekitar 15 sampai dengan 30 menit ke depan. Pokoknya gua mau rasa dari saus menteganya ini ngeresap banget ke dalam ayam. Teman-teman semuanya, udah kita masak kurang lebih 20 menit ayam saus mentega kita. Tadi juga udah mendidih. Terus tadi kayaknya gue masukin komposisi air agak kebanyakan ya, jadi dia tadi agak susah kental, makanya tadi udah gua hajar pakai pengental atau larutan maizena. Dan ini teman-teman bisa lihat saus kita udah mulai kental tuh ya, udah mulai kental. Nah terus juga warna dari ayam, yang pasti warna dari ayam aja deh yang paling gampangnya buat mastiin ayamnya ini udah oke atau belum ya. Sebelum kita masak kan tadi ayamnya warnanya coklat ayam goreng gitu ya, tapi setelah kita masak pakai saus mentega dia warnanya lebih ke merah-merahan kecap gitu. Itu tandanya ya si saus menteganya udah ngeresap ke dalam ayam. Sekarang setelah kita sudah mendapatkan komposisi sesuai dengan yang kita inginkan, langsung aja teman-teman kita cobain bareng-bareng. Kita nggak usah cobain ayamnya, cukup cobain sausnya. Kalau sausnya enak berarti ayamnya juga pasti enak. Oke teman-teman, selayaknya ayam saus mentega ya, rasanya ada manis, ada gurih, legit, terus juga kental, jadi lebih creamy gitu ya. Ini nggak ada yang mau gua adjust lagi sih. Ayam saus mentega kita sebanyak 220 porsi, udah jadi, mudah banget bikinnya, tinggal masukin bahan aja ya. Sekarang langsung aja lanjut kita ke menu terakhir, kita bakal bikin mie goreng ulang tahun. Let's go. Oke, mie goreng ulang tahun ya, langsung bakal kita bikin. Teman-teman semuanya, untuk resep detailnya semua menu yang kita masak hari ini ada di kolom deskripsi. Jadi kalian semua tinggal lihat aja, pasti bisa bikin ya. Nggak usah pakai lama deh, yuk langsung kita eksekusi mie goreng ulang tahun. Bawang putih, ya, jangan sampai gosong ya, cukup kecoklatan bawang putih kita. Sekarang kita masukin bumbu EXO.
Bumbu EXO bikin mie goreng kita jadi lebih premium, lebih wangi. Cuman kalau yang nggak punya atau nggak masuk budget, di skip aja. Wow, luar biasa, wangi sekali. Telur masuk. Bakso. Ayam. Kita aduk-aduk sampai semua topping-topping ini ngeset ya teman-teman, terutama telurnya ya. Kita harus bikin dia jadi lebih ngeset terlebih dahulu. Oke teman-teman semuanya, seperti yang kalian semua lihat ya, ini udah ngeset telur dengan semua topping-topping yang kita masukin. Sekarang kita masukin beberapa bumbu dulu ke dalam sini ya. Mix seasoning, minyak wijen, kecap ikan, saus Inggris, kecap asin. Kita aduk-aduk semua bumbu-bumbunya. Oke. Setelah tercampur rata seperti ini, teman-teman, boleh kita masukin mie-nya secara perlahan ya. Teknik pembuatan mie, porsi besar, porsi kecil, sangat berbeda. Jadi teman-teman harus tahu triknya ya. Oke, mie-nya masuk. Mantap. Nyalain api medium sambil kita aduk-aduk ya. Oke. Nah, udah masuk mie-nya, udah kita aduk-aduk sebentar, pokoknya sampai nyampur aja lah bumbu-bumbunya ya. Sekarang kita masukin sayurannya. Kol, toge, sama sawi hijau. Baru yang terakhir ada saus tiram. Kecap manis. Oke, lanjut. Sekarang bakal kita aduk-aduk lagi teman-teman ya.
Oke teman-teman semuanya, capek banget nih ngaduk si mie-nya ya. Mie-nya udah lumayan tercampur rata, tapi belum 100%, dan mie-nya juga belum menyatu dengan bumbu-bumbunya ya. Dalam artian belum kering lah gitu mie-nya ya. Tadi udah kita orak-arik aduk-aduk sekitar 10 menit untuk meratakan semua bumbu-bumbunya. For sure menurut gua dari segi looks, baru dari segi looks saja ya, ini sih udah oke banget. Dari segi warna, aroma, ini semuanya udah balance. Tapi untuk rasa gue belum mau cobain, nanti aja kita cobain menjelang matang. Dan ini bakal masih gue masak teman-teman, mungkin sekitar 15-20 menit ke depan deh. Pokoknya ini bakal kita bikin mie-nya walaupun dalam porsi besar, catering kita bakal, gue mau tetap enak si mie gorengnya ini teman-teman ya. Oke, kita ketemu lagi nanti 20 menit ke depan. Oke teman-teman semuanya, udah kita masak kurang lebih 15 menit mie-nya. Intinya seperti ini aja, teman-teman bisa lihat ya, warna dari mie kita udah bagus banget, cantik ya, nggak terlalu pekat banget, tapi juga nggak putih gitu ya warna dari mie-nya. Sekarang kita bakal cobain ya. Ini belum gue cobain sama sekali, jadi gue belum tahu apakah rasanya udah cukup nikmat atau belum. Yang penting tadi gue mau dapetin colornya dulu dari si mie sama teksturnya ya. Oke, langsung aja kita cobain, let's go. Oke. Rasanya dominan asin sama gurih. Manisnya kurang ya, karena kita nggak pakai banyak kecap manis di sini. Nah, sebelum kita hidangkan ya, mie goreng ulang tahun, filosofinya adalah yang penting mie-nya nggak boleh putus-putus, karena menandakan atau melambangkan kesuksesan pada sebuah usaha atau bisnis, ataupun juga umur yang panjang gitu ya. Makanya biasanya orang-orang Tionghoa atau etnis China, mereka selalu ada mie gitu ya di dalam suatu perayaan besar. Oke, intinya kayak gini aja. Mie-nya menurut gua udah cukup oke untuk kita hidangkan. Sekarang langsung aja yuk teman-teman. Semua menu kita hari ini udah beres kita masak. Kita lanjut ke depan untuk nyelesain proses catering hari ini. Kita bakal lanjut ke proses plating dan juga packing. Let's go. Teman-teman semuanya, kita udah ada di depan dan ini masih dalam proses pengerjaan sama anak-anak semuanya. Oke, sekarang langsung aja kita lihat teman-teman semuanya dengan harga 35.000 per porsinya setup menu kita hari ini. Ya, ini dia setup menu kita hari ini teman-teman. Ada nasi putih. Ini ada buah jeruk ya, kita pakai jeruk Medan. Ada mie goreng ulang tahun, ayam saus mentega. Terus ini ada buncis bakso. Mie gorengnya juga premium, pakai ayam, pakai bakso dengan bumbu-bumbu yang juga premium ya. Gimana menurut teman-teman? 35.000 per porsi menu hari ini oke banget gak?
Nah, udah beres catering kita hari ini. Intinya seperti ini aja, dan catering hari ini bakal masih dilanjutin sama anak-anak semuanya. Kita ketemu lagi ya teman-teman di lokasi yang udah gue sebutkan di awal video. Let's go. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di panti asuhan pertama, yaitu panti asuhan Aisyah Jena. Bakal nurunin 30 porsi makanan pertama di sini. Let's go. Assalamualaikum. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat dong? 30. Alhamdulillah. Iya. Makasih banyak. Sehat-sehat. Tambah sukses. Amin. Tambah banyak rezekinya. Iya, sehat, amin. terus panjang umur. Makasih, amin. Ya, Ibu langsung ya. Ya, Masih baik. mau nganter ke tempat lain lagi. Mangga. Mari, Makasih, mari Ibu. ayo. Assalamualaikum. Ibu Novi. Pamit langsung, parkirnya susah. Nah teman-teman, kita udah sampai di panti asuhan terakhir. Kita udah sampai di panti asuhan kami ya. Bakal nurunin sisa makanan untuk panti asuhan kami. Let's go, langsung aja. Ini deh. Oke. Oke, sudah semua ya. Oke, langsung pamit ya. Oke, sahabat Koko Kuliner semuanya, kita udah selesai ngelaksanain catering hari ini. Yang pertama-tama gue ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Heritan dan juga seluruh timnya dari Raiwet Sumarekon Bekasi. Terima kasih banyak atas kepercayaannya kepada gua dan tim boleh melaksanakan kegiatan baik ini, diberikan kepercayaan yang luar biasa. Gua berharap semoga setiap kegiatan baik yang dilakukan melalui gua boleh teramanahkan dengan baik, dan juga pastinya menjadi berkat balik untuk Bapak Heri dan seluruh timnya ya. Semoga semakin sukses, semakin maju, semakin mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan. Dan yang terakhir juga kepada seluruh sahabat Koko Kuliner, gue ucapkan terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gue berharap video ini bermanfaat buat kita semua. Pokoknya menjadi inspirasi, menjadi suatu pengetahuan baru untuk kita bisa belajar bareng-bareng. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.